Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel YouTube Unida Malang dalam acara Bisa Bincang Santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu kekinian. Jangan lupa teman-teman untuk share, like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel YouTube Unida Malang. Tema yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah tentang culture shock. Bersama kami ada Bapak Minggus S. Masela, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, atau yang lebih akrab dipanggil dengan Pak Alvin. Baik pemirsa, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita siang ini. Selamat datang Pak Alvin. Terima kasih Bapak. Apa kabar Pak? Baik, Bapak apa kabar Bapak? Luar biasa. Terima kasih Pak Alvin sudah berkesempatan untuk sharing siang ini. Seperti saya jelaskan di awal tadi bahwa tema yang akan kita bahas adalah tentang culture shock. Mungkin Pak Alvin bisa memberikan gambaran culture shock itu seperti apa Pak? Kami persilakan. Culture shock adalah ketiadaan arah. Individu merasa tidak mengetahui apa yang harus dia lakukan dan bagaimana mengerjakannya, dan tidak mengetahui apa yang dilakukan sudah sesuai atau belum sesuai. Seperti itu gambaran tentang culture shock. Ukuran bagi ini Pak, ukuran bagi individu yang mengalami kondisi culture shock itu apa Pak? Ukurannya adalah ketika individu berada di satu daerah tertentu atau dengan budaya baru, lingkungan baru, individu pasti akan mengalami culture shock apabila dia merasa tidak aman, bingung, merasa tidak nyaman dalam melakukan interaksi baik dalam lingkungan sosial maupun dalam lingkungan kampus. Jadi ketika katakanlah ketika dalam lingkungan kampus perkuliahan seperti ini, ketika individu berada dalam lingkungan bersama teman-temannya, individu akan merasa bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, bagaimana memulai, dan ketika dia sudah memulai, apakah itu sudah sesuai dengan kelompok yang berada dalam lingkungannya, apa belum sesuai. Seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Pak Alvin. Kalau di dalam lingkungan kampus sendiri, ada nggak Pak Alvin hasil pengamatan Pak Alvin? Fenomena itu nampak atau tidak Pak ya di kampus kita tercinta ini? Kalau di kampus kita, fenomena tentang culture shock itu sangat nampak sekali. Jadi culture shock ini bukan saja dihadapi oleh orang-orang yang dalam tanda kutip bermasalah ya Pak ya. Tetapi semua orang tanpa terkecuali bisa mengalami yang namanya culture shock. Nah, dalam konteks pendidikan, terlebih mahasiswa yang mengalami culture shock bisa terlihat apabila khususnya dalam misalkan mahasiswa dalam Indonesia Timur Pak, itu kan banyak sekali di kampus kita. Ketika mereka berada di kampus ini, mereka mau tidak mau harus melakukan penyesuaian diri. Nah, ketika mereka mau melakukan penyesuaian diri atau interaksi, mereka akan merasa kebingungan. Kebingungan karena mereka mengalami kendala misalkan dalam segi bahasa. Itu sangat kelihatan sekali dalam segi bahasa. Kemudian mereka tidak tahu harus memulai dengan cara apa. Karena itu tadi bahasa itu mereka ada rasa ketakutan tersendiri dalam hati bahwa ketika saya memulai pembicaraan, apakah bisa dimengerti apa tidak. Nah, ketika mereka berusaha untuk berani berbicara, dan pada kenyataannya lawan bicara atau teman obrol mereka itu tidak paham apa yang dibicarakan, maka
akan menimbulkan rasa cemas dalam diri individu itu sendiri, sehingga ketika rasa cemas itu terjadi ada rasa takut juga, sehingga kedepannya dia akan lebih berhati-hati. Ketika dia berhati-hati itu lambat laun akan menjadi culture shock. Bisa menjadi parah Pak apabila ketika individu tidak mampu untuk mengontrol pikirannya, dalam artian bahwa ketika apa yang individu bicarakan tidak dipahami oleh orang lain, oleh lawan bicaranya, oleh orang lain, atau orang lain memiliki perasaan tersendiri kepada orang tersebut, maka orang tersebut selain merasa cemas bisa merasa takut. Nah, akan sangat berbahaya ketika individu tidak mampu mengontrol pikirannya seperti itu dan perasaannya. Oke. Pak Alvin, dari fenomena itu, apakah Pak Alvin juga melihat ini Pak? Adakah itu pengaruhnya terhadap prestasi Pak? Ada Pak, sangat berpengaruh terhadap prestasi. Kenapa demikian? Karena kebanyakan mahasiswa terlebih yang dari Indonesia Timur itu bukannya mau berpikir positif atau berpikir negatif. Jadi ketika mereka merasa bahwa ketika mereka berada di lingkungan baru, mereka merasa kurang. Mereka merasa bahwa apakah mereka mampu untuk menyesuaikan diri dalam sisi akademik. Yang tadi kendala bahasa. Ketika mereka mengalami kendala bahasa, apa yang mereka pikirkan dan rasakan tentang akademik semakin terhambat apabila mereka tidak berani untuk bertanya. Tidak ada niat baik atau tidak ada inisiatif untuk bertanya apa yang menjadi kekurangan ketika proses pembelajaran dalam akademik itu tidak dikomunikasikan. Sehingga lambat laun ketika itu terus-menerus individu merasakan seperti itu, maka dia akan mengalami kendala. Kendala dalam artian bahwa dia akan bingung, dia akan merasa tidak nyaman ketika katakanlah dalam ujian, dia tidak mampu untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan dalam bidang akademik, dalam tulisan, dalam ujian tertulis. Nah, maka itu akan sangat berpengaruh kepada prestasinya. Apalagi kalau misalkan dosen yang bersangkutan belum memahami atau tidak tahu apa yang sebenarnya dikatakan oleh individu tersebut dalam ujian tersebut, sehingga dosen tersebut bisa saja tanpa sadar karena tidak mengerti atau belum mengerti, tidak tahu maksud dari jawaban dari individu tersebut yang mengalami culture shock, maka mungkin akan berpengaruh kepada prestasinya, nilainya. Seperti itu Bapak. Oke. Terima kasih Pak Alvin, menarik. Jadi lebih banyak ini Pak ya sebenarnya sisi negatif ya ketika individu mengalami apa yang disebut sebagai culture shock. Tapi ini Pak, di sisi lain apa ada Pak sebenarnya sisi positif? Ada Bapak. Sisi positif dari culture shock ini ada sebenarnya. Yang pertama, individu walaupun dia masih mengalami culture shock dalam konteks negatif, tetapi masih ada yang positif. Dalam artian bahwa dia sudah memiliki teman sesama perkuliahan. Nah, lambat laun dalam proses individu ini akan belajar ketika dia ada niat bahwa ketika saya mengalami kekurangan dari culture shock ini, ada usaha yang harus dia lakukan, yaitu dia membentuk suatu pertemanan, dia membentuk suatu interaksi dengan teman yang dirasa cocok atau sesuai. Cocok dalam artian cara berpikirnya, cocok dalam artian bisa mengerti apa yang dia pikirkan dan rasakan, maksud pembicaranya. Dengan seperti itu, lambat laun temannya ini bisa membantu dia dalam memberikan pengetahuan atau pemahaman, sehingga dalam proses berjalannya si individu yang mengalami culture shock ini perlahan-lahan bisa memiliki titik terang, dalam artian bahwa hal positif itu tadi. Dia belajar perlahan-lahan untuk mencapai apa yang harus dia lakukan, yaitu mungkin dalam bidang akademik dia mulai
mengerti apa yang diajarkan oleh dosen, kemudian lambat laun dia bisa memperbaiki ujiannya, memperbaiki tutur katanya, interaksinya, sehingga lambat laun dia bisa berkembang dengan sendirinya. Ya, berarti ini Pak, sisi positif itu ada, Ada. asal individu itu di dalam dirinya sadar ya, bahwa oh ketika saya bertemu dengan budaya lain, kok saya mengalami kesulitan ya. Mungkin inisiatif yang segera diambil adalah membangun satu pertemanan, begitu Pak Alvin? Ya, betul sekali Bapak. Menurut pengalaman Pak Alvin, apakah ini Pak, kalau kita bicara berhasil apa tidak, konteks pertemanan itu untuk membantu individu menurunkan culture shock-nya gitu, menurut pengamatan Pak Alvin berhasil nggak Pak? Menurut pengamatan saya selama ini berhasil Bapak. Iya. Individu yang mengalami culture shock, dia akan membentuk sebuah pertemanan. Pertemanan dibentuk dari teman sesama dari daerahnya dulu. Iya. Dia mencari teman dari sesama daerahnya yang mengerti tentang budaya baru yang ditempati. Dengan demikian temannya itu akan menjadi perantara bagi dia, sehingga dia akan memberanikan diri untuk membentuk hubungan dengan teman di luar budayanya sendiri. Nah, di situ terjadilah proses komunikasi, bagaimana dia menciptakan komunikasi yang baik lewat sapaan, mungkin lebih jauh lagi bagaimana mendiskusikan atau membahas tentang materi perkuliahan yang diajarkan oleh dosen. Nah, saya percaya bahwa dalam proses seperti itu dan berdasarkan pengamatan sudah berhasil dialami oleh kebanyakan mahasiswa. Oke. Oke, terima kasih Pak Alvin. Jadi pertemanan itu akan berhasil apabila individu sendiri ini Pak ya, pinter ya dalam tanda kutip, milih teman yang memang sudah paham budaya baru gitu. Betul sekali Karena Bapak. dia akan membantu dia untuk berinteraksi dengan kalau kita bicara tentang kampus kita berarti berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa. Betul. Berinteraksi dengan dosen gitu ya, sehingga dia paham apa yang dibicarakan oleh orang lain, begitu Pak? Iya, seperti itu Bapak. Oke. Di dalam proses interaksi itu ini Pak, kalau pengamatan Pak Alvin biasanya butuh berapa lama Pak? Gitu. Seminggu, 1 bulan gitu apa cukup ya? Kalau berdasarkan pengamatan saya paling cepat 1 bulan Bapak. Paling cepat 1 bulan. Harus intens itu ya? Dan itu pun intens dilakukan setiap hari. Karena apa? Karena individu tersendiri harus benar-benar menyadari bahwa dia berada di lingkungan baru. Suka tidak suka, mau tidak mau, dia harus membentuk niat yang baik untuk bagaimana cara mengurangi culture shock-nya yang negatif tadi. Yaitu dengan cara itu tadi, dia membentuk interaksi, membentuk pertemanan dalam kurun waktu paling lambat, yaitu 1 bulan tadi Bapak. Iya. Oke, terima kasih Pak Alvin. Ketika individu harus merubah kebiasaan gitu itu kan, kalau orang bicara itu keluar dari zona nyaman gitu Pak. Ya, betul. Apakah itu juga jadi kendala Pak? Karena kalau kita nanti beradaptasi dengan orang yang berbeda dengan kita, kan butuh usaha yang luar biasa ya. Ya. Kalau menurut pengamatan Pak Alvin bagaimana Pak? Oke, berbicara mengenai zona nyaman, tentu saja kan orang sangat susah untuk keluar dari zona nyaman itu Bapak. Apalagi berhubungan dengan budaya, culture. Nah, untuk keluar dari zona nyaman itu, individu tersendiri harus mampu untuk melihat kembali motivasinya dia Bapak. Ketika dia berada di lingkungan baru dengan budaya baru, apa motivasi dia ketika dia berada di lingkungan baru? Katakanlah berada dalam kampus kita ini. Kebutuhan dia ketika berada di kampus kita ini, apa ya kebutuhannya? Motivasinya apa? Untuk kuliah. Nah, ketika dia motivasi sudah baik, maka tanpa sadar dia akan membentuk sendiri niatnya. Dia akan membentuk niat, kemudian cara-cara yang harus dia lakukan adalah dia harus menyadari betul Bapak, menyadari bahwa dia berada dalam lingkungan baru dan tidak semudah untuk keluar dari zona nyamannya. Iya, betul. Seperti itu Bapak. Dan ketika dia sudah menyadari tentang budaya barunya, yang harus dia lakukan adalah dia harus mampu membentuk
yang namanya interaksi baru. Dia harus mampu menciptakan komunikasi. Walaupun dalam proses tidak semudah yang dipikirkan. Tetapi dia harus tetap berusaha. Nah, teman dari budaya yang sama harus membantu dia. Dalam artian bahwa teman yang membantu dia ini sudah memahami budaya baru ini. Sehingga temannya ini sebagai perantara untuk membantu dia untuk keluar dari zona nyamannya itu, Bapak. Oke Pak, berarti ada dua sisi ya. Di satu sisi individu itu harus menemukan motivasinya. Ya. Sebenarnya tujuan saya kuliah itu untuk apa sih? Betul. Terus kemudian kedua, karena budaya yang berbeda, berarti ada pihak lain, pertemanan itu tadi yang mau membantu mahasiswa yang bersangkutan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Begitu Pak Alvin? Ya, seperti itu Bapak. Betul sekali. Ada saran lain Pak? Bagaimana individu itu tadi bisa keluar dari zona nyamannya? Saya tidak hanya berteman dengan yang berasal dari kampung saya saja, saya harus keluar dan berteman dengan teman-teman mungkin dari Jawa, dari Sumatera gitu. Ada saran Pak? Oke, saran saya begini Pak. Jadi untuk anak-anak dalam tanda kutip yang mengalami culture shock, khususnya mahasiswa dalam Indonesia Timur, mereka harus membentuk yang namanya optimisme. Optimisme dulu. Ya, optimisme itu apa? Optimisme adalah cara mahasiswa untuk berpikir positif, kemudian berpikir realistis dalam mengetahui hal-hal yang buruk dan bagaimana cara keluar dari hal-hal yang buruk tersebut. Nah, ketika individu atau orang yang mengalami masalah culture shock tersebut, ketika sudah memiliki optimisme, maka dengan sendirinya dia harus menyadari betul bahwa dia berada dalam budaya yang baru, lingkungan yang baru. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman, untuk berinteraksi atau menyesuaikan diri. Terlebih menyesuaikan diri atau interaksi dalam dunia pendidikan. Yaitu tadi dia harus belajar mencari teman yang sepemikiran dengan dia, seperasaan dengan dia, mengetahui apa maksud yang dia bicarakan, apa yang dia katakan, sehingga bisa menjadi motivasi bagi individu tersendiri untuk terus-menerus belajar, kemudian mengurangi masalah culture shock tadi Pak. Jadi optimisme itu sangat penting, karena optimisme itu sangat penting untuk culture shock. Karena tanpa optimisme, individu atau orang yang mengalami masalah culture shock itu akan susah untuk membentuk yang namanya pertemanan tadi. Oke. Ini Pak, balik ke atas tadi. Kalau pengamatan Pak Alvin, apakah ada ya Pak ya kelompok-kelompok mahasiswa, entah itu dari Sumba, entah itu dari Flores yang punya waktu, punya kepedulian untuk membantu adik-adiknya ketika mahasiswa baru itu kuliah di Unida gitu Pak. Adakah kelompok-kelompok itu Pak yang aktif membantu mahasiswa baru? Oke, sepengetahuan saya mahasiswa timur itu memiliki yang namanya kelompok. Biasanya disebut sebagai mereka punya organisasi tersendiri. Nah, organisasi itu membentuk mereka untuk bagaimana berinteraksi kemudian saling membantu, termasuk memberikan pemahaman atau pengetahuan ketika ada adik-adik mereka yang baru datang untuk kuliah di budaya baru atau lingkungan baru ini. Betul. Sebenarnya ada itu Pak? Ada Bapak. Dan mereka cukup aktif Pak untuk membantu itu? Organisasi mereka aktif Pak, dan senioritas kakak-kakak mereka itu sangat membantu. Namun satu hal yang perlu diingat bahwa tidak terbatas saja pada kakak-kakak mereka yang siap membantu, tetapi mereka harus tetap keluar dari kelompok mereka itu sendiri. Karena mau tidak mau kakak-kakak mereka itu walaupun memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan itu tidak cukup. Jadi mereka harus tetap diarahkan untuk tetap keluar, bergabung, bersosialisasi, berinteraksi atau
menyesuaikan diri dengan lingkungan dan budaya baru. Oke. Oke. Di satu sisi Pak Alvin, kalau kita amati di Unida Malang, itu ada UMKM itu Pak ya? Ya, betul Dan sekali. apa itu menurut Pak Alvin bisa membantu proses pertemanan itu Pak dalam tanda kutip? Sangat membantu Bapak. Sangat membantu ya? Organisasi Indonesia Timur, katakanlah Sumba, Ambon, Flores, itu mereka punya kegiatan-kegiatan tersendiri. Oke. Dalam artian bahwa kegiatan-kegiatan itu bisa membantu mereka dalam membentuk, mengekspresikan soft skill dan hard skill mereka, entah itu dalam organisasi mereka sendiri, dan banyak juga Pak mahasiswa-mahasiswa tersebut ikut terlibat dalam organisasi kampus, katakanlah BEM. Nah, banyak mahasiswa timur yang juga ikut terlibat dalam organisasi UMKM kampus, sehingga mau tidak mau mereka akan digiring untuk bagaimana proses belajar, entah itu proses belajar berkomunikasi, berinteraksi, bagaimana menghadapi orang yang lebih senior. Nah, seperti itu Bapak. Jadi UMKM atau kegiatan kampus itu sangat membantu sekali mahasiswa untuk bagaimana mereka mengurangi masalah culture shock mereka sendiri. Berarti ini Pak ya, kesimpulannya sangat disarankan gitu ya, mahasiswa terutama yang berasal dari luar Jawa, Flores, Sumba, dan sebagainya, untuk aktif di kegiatan kemahasiswaan gitu Pak ya. Karena itu tadi, bisa membantu dia untuk beradaptasi dengan budaya baru gitu Pak ya. Betul Bapak. Jadi itu tadi, kemampuan mahasiswa sendiri harus bisa diukur juga, harus bisa dilatih juga lewat kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu. Kalau pengamatan Pak Alvin cukup banyak Pak ya mahasiswa-mahasiswa yang aktif di kegiatan kemahasiswaan di kampus kita? Menurut saya cukup banyak Bapak. Mungkin ada ini Pak, sebelum kita tutup, ada saran dari Pak Alvin. Bagaimana sih caranya kalau misal ada mahasiswa yang punya rencana kuliah di Malang terutama ya, di kampus Unida, apa sih yang harus saya lakukan sehingga fenomena culture shock itu tidak akan dialami gitu. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Jadi untuk pemirsa, terlebih yang bagi kalian calon-calon mahasiswa baru yang akan dan memulai kuliah di kampus kita, Wisnu Wardana Malang, ada beberapa hal yang paling penting ketika kuliah di sini untuk menghadapi atau mengurangi masalah culture shock. Yang pertama adalah apapun yang pemirsa dengar tentang budaya atau lingkungan baru, jangan begitu cepat untuk diserap, ditelan mentah-mentah. Tetapi ada baiknya informasi tentang budaya baru itu harus disaring terlebih dahulu dan tidak harus percaya. Yang kedua, ketika sudah berada di kampus ini, mahasiswa tersebut benar-benar sadar, calon mahasiswa tersebut benar-benar sadar bahwa dia berada di budaya baru, lingkungan baru yang mana dia akan berhadapan juga dengan orang-orang baru, dengan bahasa yang baru, komunikasi yang baru, sehingga dia siap untuk mengalami yang namanya culture shock. Ketiga, ketika mahasiswa tersebut sudah mengalami culture shock, dia harus mampu mengontrol pikiran dan perasaannya. Kenapa demikian? Ketika mahasiswa mampu mengontrol pikiran, dalam artian pikiran cemas, takut untuk bersosialisasi, berinteraksi karena kekurangan bahasa itu, dia harus mampu mengontrol itu. Sehingga dia perlahan akan memproses dirinya sendiri supaya dibantu dengan kakak-kakaknya yang sudah terlebih dahulu di sini, supaya dia perlahan bisa keluar dari masalah culture shock. Yang keempat, optimisme itu jangan lupa Pak. Karena dengan adanya optimisme, mahasiswa mampu untuk berpikir positif, dia akan mampu untuk berpikir realistis, sehingga perlahan-lahan seiring berjalannya dia kuliah di sini, dia akan mengurangi atau belajar untuk keluar dari masalah culture shock tadi. Yang terakhir,
mahasiswa harus mampu untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian itu tadi, Pak. Iya. Karena kegiatan keorganisasian sangat membantu mahasiswa untuk mengembangkan soft skill sama hard skill mahasiswa itu sendiri. Sehingga proses untuk mengurangi masalah culture shock dengan sendirinya akan terselesaikan. Seperti itu, Pak, saran saya. Oke, terima kasih Pak Alvin atas informasi yang luar biasa. Oke, demikian pemirsa pembahasan materi tentang culture shock di pertemuan kali ini. Ada beberapa hal mungkin bisa saya simpulkan. Pertama, terutama bagi teman-teman mahasiswa yang akan kuliah di Malang, khususnya di kampus Unida, coba bangun optimisme. Jadi dengan optimisme teman-teman mahasiswa akan berani keluar dari zona nyaman, sehingga proses adaptasi teman-teman dengan lingkungan baru di Kota Malang, lingkungan baru di kampus Unida itu segera dapat terbentuk, sehingga proses adaptasi itu akan memberi manfaat positif bagi teman-teman mahasiswa yang pada akhirnya seperti dijelaskan Pak Alvin tadi akan bisa mendongkrak atau meningkatkan kemampuan di bidang prestasi akademik. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa channel YouTube Unida Malang. Semoga materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Sekali lagi pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube Unida Malang. Terima kasih Pak Alvin. Terima kasih, Bapak. Sampai ketemu di acara Bisa Bincang Santai selanjutnya.